Sahabat Okumene, ketemu lagi bareng saya Calvin, masih di relasi gereja melawan korupsi. Di segmen kali ini, seperti biasa saya nggak sendirian ya, tapi selalu saja ada narasumber dan untuk segmen kita yang sekarang ini kita akan berbincang tentang pentingnya advokasi gereja melawan korupsi dan untuk itu bersama-sama dengan saya sudah hadir Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pendeta Jeki Manuputi. Selamat bertemu dengan saya. Ini biasa panggil Bung Calvin, selamat. Bung Jeki. Kita ketemu lagi. Terima kasih sudah bersedia hadir menemani saya di bincang relasi gereja melawan korupsi. Bung Jeki, di program kerja 5 tahun PGI 2020-2025, PGI secara khusus memberi ruang yang cukup besar ya untuk advokasi gereja melawan korupsi, utamanya terkait dengan korupsi di sumber daya alam, tuh kira-kira 40-an% begitu ya. Boleh nggak cerita sedikit apa sih yang membuat, kalau lembaganya namanya gereja, kalau menyebut orangnya tentu orang Kristen gitu ya, kok masih, atau bukan masih ya, tetapi kenapa orang-orang Kristen ini bisa korupsi begitu? Kira-kira menurut Pak Pendeta, kenapa? Kan orang-orang Kristen di Indonesia umumnya kalau kita dengar ya, mereka kan suka bilang, oh Tuhan itu baik, kita ini hidup dalam berkat Tuhan. Loh kalau sudah hidup dalam berkat Tuhan, lalu kenapa masih bisa korupsi? Saya kira Bung Calvin, ya kita hidup dalam berkat Tuhan, tapi berkat Tuhan menurut persepsi siapa begitu kan? Oke. Jadi bagi mereka yang korupsi saya pikir ya mesti dibilang bahwa mereka menganggap Tuhan tidak cukup punya berkat. Oh, oke. Tuhan Wow. tidak cukup memberkati mereka, ya. Tuhan tidak berkecukupan. Karena gitu mereka harus juga mencari lagi di luar berkat Tuhan. Di luar berkat Tuhan, ya. Oke. Tetapi kadang-kadang mereka bilang itu juga berkat Tuhan gitu. Walaupun dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Nah, terkait dengan Proklita PGI yang memberi ruang 40% ya untuk advokasi di sumber daya alam ini, apa yang membuat PGI sampai harus memberi ruang yang cukup besar terhadap potensi korupsi yang dilakukan oleh warga gereja terhadap sumber daya alam? Apa sih yang ditengarai oleh PGI itu kira-kira? Satu, memang panggilan untuk melayani, menata layani alam itu menjadi prinsip dasar ya. Prinsip oikumene semesta itu yang sudah dikembangkan pemaknaannya itu menyangkut relasi bukan saja antara manusia dengan manusia, tapi manusia dengan alam. Ya. Menghidupi keluarga Allah itu juga melibatkan alam di dalam keseimbangan yang harus terjaga. Panggilan kita untuk melayani alam, environmental stewardship, itu saat ini betul-betul tertantang dengan situasi-situasi atau merebaknya kasus-kasus ketidakadilan agraria, ketidakadilan spasial yang sangat luar biasa, ya. Baik menyangkut kepemilikan lahan di dalam skala yang sangat besar oleh satu orang, satu perusahaan, tetapi juga ekspansi yang mendegradasi keseimbangan alam. Jadi prinsip dasar adalah penyelamatan lingkungan hidup secara menyeluruh, itu yang ada di dalam. Nah, bagaimana itu bersilangan dengan korupsi? Nah, kita lihat bahwa dalam banyak wilayah-wilayah yang predominan Kristen. Oke, ya, jadi Kristen misalnya. Ini lebih spesifik sekarang ya. Jadi di wilayah yang orang Kristennya lebih banyak. Lebih banyak, ya. Lahan-lahan ulayatnya sangat besar. Masyarakat adat pemilik lahan-lahan ulayat yang sangat besar. Katakanlah itu banyak di Kalimantan, banyak di Indonesia, wilayah-wilayah di Indonesia bagian timur, itu menjadi
menjadi target ekspansi yang luar biasa. Nah, salah satu stakeholder yang menentukan integrasi sosial selain masyarakat adat atau adat di situ, pemerintah lokal, tetapi juga lembaga-lembaga agama. Dalam hal ini termasuk Dalam hal gereja. ini termasuk gereja. Ya. Sehingga upaya-upaya atau praktek-praktek ekspansi dan penguasaan lahan ya, itu harus melibatkan atau katakanlah memperoleh rekomendasi Dari dari stakeholder semua terkait, stakeholder yang semua ada. stakeholder termasuk gereja. Nah, di sini celah untuk terjadinya proses suap menyuap, karena ya orang melihat misalnya gereja menjadi salah satu simpul integrasi sosial, ya, di mana umat warga selalu merujuk pada apa pendapat gereja. Pendapat gereja tuh lebih tepatnya pendapat pendetanya ya. Ya, pendapat pendetanya Atau atau pendapat pengurus. majelis pengurus yang punya posisi signifikan yang lain. Ya. Misalnya kan ada pengurus yang orang pemerintah, Iya, ya, itu atau dia. juga bukan cuma pendeta atau institusi, tapi juga warga gereja yang pejabat setempat. Ya, kalau predominan Kristen, Iya, pejabat pemerintahnya bisa warga gereja, ya Atau pengusaha setempat dan lain-lain. Nah, ini bisa terjadi oligarki untuk menundukkan masyarakat adat, ya, melalui penguasaan lahan-lahan yang dilakukan secara persuasif sampai mungkin dengan tekanan-tekanan yang lebih besar. Disitulah ruang sangat besar bagi warga gereja terlibat di dalam praktek-praktek koruptif tadi. Ya. Dalam bermacam bentuk tentunya. Bung Jeki, walaupun tadi di awal silakan. Ini kopinya kita dapatkan secara legal. Tidak ada korupsinya di sana. Ya, makanya masih lihat ada bersih. Ada promo nggak? Tidak ada promo di sini. Bung, ini kopi yang saya bawa dari Medan kemarin. Mantap. Oke, Bung Jeki. Jadi walaupun tadi ya di awal kita mulai dengan satu pertanyaan yang intermezzo sebetulnya ya, kenapa orang Kristen kok masih korupsi gitu. Jadi mungkin saja mereka memang merasa bahwa berkat Tuhan kurang, tetapi lepas dari pemahaman teologis itu gitu ya. Apakah di wilayah-wilayah predominan Kristen, orang Kristen, warga gereja itu secara umum memang hidup dalam kekurangan? Secara ekonomi? Ya. Kalau kita lihat peta kemiskinan ya, yang disampaikan oleh Pak Jokowi 2 minggu terakhir, itu 80% ada di wilayah-wilayah yang Christian Belt, ya. Simpul-simpul Kristen yang banyak di situ. Mulai dari Papua sampai Sumatera. Ya. Tetapi ironisnya juga itu kontradiktif kondisi kemiskinan dengan sumber daya alam yang dalam banyak wilayah itu sangat melimpah. Ya. Jadi ada gap ya, antara kesejahteraan masyarakat dengan sumber daya alam yang dikooptasi dalam banyak hal oleh multinasional, transnasional, korporasi dan lain-lain. Nah, dalam kesempatan yang berbeda, kita membincang kekayaan sumber daya alam Indonesia ya bersama dengan salah satu aktivis lingkungan tempo hari. Jadi kita diajak melihat bahwa Indonesia itu punya sumber daya alam yang luar biasa. Dan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa sumber daya alam itu seharusnya digunakan seluas-luasnya demi kepentingan masyarakat. Ada dalam penguasaan negara. Nah, kalau tadi Bung Jeki menyebutkan di wilayah-wilayah predominan Kristen, di mana di situ ada tanah ulayat, apakah ini tidak bersinggungan, tidak kontradiksi dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945? Ya, memang ini soal karena kepemilikan ulayat kan banyak belum, ya. Nggak ada suratnya soalnya. Nggak ada suratnya, terus belum diakui kan baru Mahkamah Konstitusi kan baru 1-2 tahun yang lalu kan juga menerbitkan keputusan, saya lupa persisnya
produk itu yang mengakui Wilayah ulayat. wilayah-wilayah adat. Ya. Jadi kepemilikan komunal itu sangat luas. Itu sangat luas pada wilayah-wilayah katakanlah seperti di Maluku ya, dan lain-lain. Satu komunitas masyarakat adat, batas wilayahnya itu luas sekali, dan kaya sekali. Hal-hal itukah yang kemudian dilihat oleh PGI sebagai hal yang secara serius mau ditangani, begitu kira-kira Bung Jeki? Ya, kita setidaknya ya mendorong, ya, memobilisasi dan menginspirasi model-model advokasi yang bisa dikelola oleh gereja-gereja lokal. Ya. Karena advokasi ini kan berlapis-lapis ya, pada level paling dasar bagaimana pengorganisasian grassroots dan lain-lain, pada level menengah bagaimana networking dan simpul-simpul, pada level di atas bagaimana mendorong perubahan kebijakan. Nah, PGI memainkan peranan dengan kapasitasnya pada 3 level secara berbeda-beda. Oke. Nah, ketika desain untuk memberi ruang yang cukup besar terhadap advokasi warga gereja dalam, kalau tidak bisa menghilangkan, meminimalkan ya perilaku koruptif terhadap sumber daya alam. Ini kan diambil waktu di sidang raya di Sumba ya. Apakah ada ada desain yang memang sejak awal sudah dibuat oleh PGI? Oh, karena di Sumba, jadi kita mau menjadikan itu semacam titik berangkat di mana PGI mau lebih serius, dan karena itu lalu diberi ruang yang cukup besar begitu. Nah, artinya apakah di Sumba sendiri sudah ditengarai terjadi korupsi? Saya kira ya, artinya percakapan atau isu itu menjadi isu yang tidak akan pernah selesai. Oke. Ya, kita tahu bahwa isu korupsi itu sepanjang manusia merasa berkat Tuhan gak cukup, maka korupsi akan jalan terus begitu kan. Karena itu juga tanggung jawab dan panggilan gereja untuk menggumuli isu itu merupakan panggilan yang juga tidak pernah akan tuntas. Ya. Pada setiap periode, pada setiap fase dengan bobot tantangan yang tentunya berbeda-beda, tetapi ada capaian-capaian ideal tentunya yang kita harapkan. Ya. Masyarakat dapat semakin transparan, ya. Good governance dapat semakin tercipta, sehingga itu meminimalkan peluang-peluang untuk terjadinya korupsi, termasuk itu mulai dari gereja ya. Jadi saya kira PGI sendiri mengadministrasi itu dalam produk. Oke. Saya malah belum masuk ke PGI. Saya kira saya baca modul pelatihan korupsi Bung Calvin namanya ada di situ ya, ikut menyusun ya buku Penggembira. Panduan anti korupsi itu. PGI juga bekerja sama kan dengan KPK. Iya, betul. Ya, dan kita mendorong ke gereja-gereja anggota juga untuk bekerja sama ya dengan KPK. Saya kira gereja saya di Gereja Protestan Maluku ya sebelum saya ya 2017 atau 2018 kerjasama dengan KPK. Ya. Bung Jeki sendiri terlibat dengan GPM di Save Aru itu ya? Iya. Salah satu upaya untuk melawan, itu. meminimalkan Betul, itu juga mesti ya, perilaku koruptifnya. Salah satu tantangan bagaimana memberanikan gereja juga untuk berdiri di garda paling depan. Sorry, kenapa dibilang memberanikan gereja? Apakah menurut Bung Jeki selama ini gereja nggak terlalu berani, merasa nggak aman? Kalau kita bicara dalam kaitan dengan ya perlindungan alam dan lain-lain, ya, diskursus dan narasi-narasi gereja sangat kaya. Ya. Dari perspektif teologi, ya, Tuhan di atas bumi, Tuhan di tengah bumi, Tuhan di bawah bumi, kita udah bicarakan tuntas. Kadang-kadang saya merasa kita recycle saja, mendaur ulang perspektif, ya, karena sudah sejak lama ya konsep-konsep keseimbangan alam itu dibicarakan oleh gereja dan termasuk dalam gerakan oikumene. Ya. Tetapi mengadministrasi itu di dalam keberpihakan yang konkret, nyata di dalam program dan lain-lain, keberpihakan anggaran ke situ, itu yang mesti kita uji. Okay. Saya ingat ketika saya masih di Ambon, kita karena pertimbangan itu, saya bilang persoalan kita sekarang sudah masuk pada advocacy. Sehingga kita waktu itu bikin satu program untuk mencoba merumuskan teologi advocacy seperti apa. Kita undang teman-teman dari Sumatera sampai ke Papua untuk hadir selama 2 hari
di Ambon, ya, bicarakan dari perspektif Alkitabiah, termasuk juga teman-teman jaringan lingkungan, ya, Sayogo Institute dan segala macam-macam, ya, Jatam. Jadi kita coba melakukan kolaborasi untuk melihat bagaimana gereja bersikap memproduksi sebuah pendasaran teologi tentang advokasi. Karena pertarungan kita sekarang adalah pertarungan melawan struktur-struktur yang tidak adil, itu memang yang ya. tidak adil. Ya. Jadi bukan sekedar membangun perspektif dan konsep tentang alam harus seimbang dan lain-lain, tapi sudah ada pendasaran yang lebih ada pertarungan real di situ, ya. Jadi itu yang pada posisi itu, nah, keberanian gereja harus ada. Itu yang saya katakan, pada momen itu kita bukan cuma membutuhkan suara profetis, tapi nyali profetis dan tindakan profetis untuk bisa masuk di dalam pertarungan kuasa. Ini yang tidak gampang. Oke, Bung Jeki, kita simpan dulu di situ. Kita jeda sejenak. Sahabat Okomene, kita akan kembali setelah yang satu ini. Sahabat Okomene, ketemu lagi bareng saya Calvin, masih di Relasi Gereja Melawan Korupsi. Dan bersama-sama dengan saya masih ada Sekum PGI, Pak Pendeta Jeki Manuputi. Bung Jeki, tadi terpesona dengan betapa tidak mudahnya gereja berdiri di muka untuk melawan korupsi, karena itu lalu harus diberanikan, ya. Dan gereja sudah berjuang untuk membuat teologi advokasi, dan buat saya ini sesuatu yang sangat menarik, sebab itu menunjukkan bahwa gereja, dalam hal ini PGI, ya, serius nih, sungguh-sungguh. Tapi kalau kita ngomong gereja, siapa sejatinya yang paling bertanggung jawab untuk melakukan advokasi melawan korupsi? Sebab kalau ngomong gereja kan orangnya kah, lembaganya kah? Gimana, Bung Jeki? Terima kasih, Bung Calvin. Ketika kita bicara gereja, kita bicara secara komprehensif, ya. Dan bagi saya selalu ada 3 pilar di situ. Pilar institusi, ya, pilar pelayan, dan pilar umat. Ini 3 pilar yang menopang apa yang kita sebut sebagai gereja di dalam cara dia berada atau eksistensinya. Ya. Nah, pilar institusi itu merumuskan atau melakukan perumusan-perumusan teologis. Institusi ini, institusi itu sinode. Institusi, ya, sinode, ya, struktur organisasinya. Ya. Kan itu lewat persidangan-persidangan sinode dan lain-lain, dia merumuskan arah bergereja, dia merumuskan perencanaan-perencanaan ke depan, dia merumuskan tata gereja, merumuskan ajaran gereja, merumuskan aturan-aturan turunan di bawah, entah aturan pokok, entah aturan pelaksanaan dan lain-lain. Jadi produk-produk aturan itu dirumuskan di situ, tetapi juga dia merumuskan pola organisasinya, ya. Pola organisasinya dirumuskan, tapi juga dia merumuskan anggaran, ya. Anggaran dan pola organisasi sebagai alat sarana untuk mencapai amanat pada visi misinya. Ya. Nah, ini pada institusi. Sehingga kalau kita bicara tanggung jawab dalam kaitan dengan institusi, maka kita harus lihat ajaran gereja misalnya tentang advokasi, lingkungan dan lain-lain, ya, yang dirumuskan pada ajaran, dirumuskan pada tata gereja misalnya, itu diterjemahkan pada turunan sampai pada level program atau tidak. Sebab kadang-kadang di tata gereja ada tentang lingkungan, di ajaran gereja ada, tapi kalau kita periksa, di program nggak ada. Nggak ada di program, apalagi keberpihakan anggaran, nggak ada. Nah, ini yang saya bilang, bagaimana mengadministrasi keadilan sosial termasuk keadilan lingkungan sampai pada level yang paling bawah. Biasanya kalau gitu saya ngujinya, saya nggak lihat di tata gereja. Saya lihat langsung program, ya? Program dan keberpihakan anggaran. Supaya kita tahu tahun ini kalian ada intervensi di situ atau tidak. Ya. Jadi itu satu, tanggung jawab atau institusi, area tanggung jawab. Yang kedua, pelayan. Ya. Kapasitas pelayan cukup atau tidak. Institusi bisa sangat kuat, bisa memprogramkan. Tapi scoring kapasitas pelayan tidak kuat. Tidak kuat. Nah, ini lalu butuh pelatihan, ya, pengembangan kapasitas pelayan dan lain-lain.
Pelayan ini pendeta, pendeta, penatua, ya, pengerja gereja oke, dan lain-lain, oke. ya, Leader, mengeksekusi, ya, 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 ya. mengeksekusi program di tingkat jemaat, di tingkat sinode dan lain-lain. Ya. Yang ketiga, wilayah yang ketiga, kalau institusi kuat, pelayan kuat, tapi tidak didukung oleh umat, Nggak ini bisa juga juga soal. ya. Nah, di umat ini kadang-kadang ada pemegang saham perusahaan ini, Iya, politisi betul, ini, betul. dan lain-lain. Ini sekuat-kuatnya pelayan dan ini, ya. Tapi kalau ini juga tidak diberdayakan, ya, perspektifnya tidak sama, tidak satu, nyalinya tidak sama, maka akan tabrakan kiri kanan. Akan tabrakan kiri kanan. Jadi ini 3 wilayah tanggung jawab. Kalau ditanyakan siapa yang paling bertanggung jawab? Tiga-tiganya Tiga-tiga. ya. Nah, tapi dalam hal ini menarik nih yang tadi Bung Jeki terakhir sampaikan. Jadi di umat, di bagian umat bisa ada bisa terjadi konflik kepentingan karena di situ bisa ada pengusaha, Ya. bisa ada anggota Pejabat jemaat pemerintah. yang menjadi pejabat pemerintah gitu ya. Nah, ketika ini muncul konflik kepentingan, eh, siapa yang mesti mengambil sikap terhadap atau atas nama gereja? Institusikah atau pelayan? Yang pasti kita dituntun oleh kesepakatan yang dirumuskan dalam aturan. Oke. Jadi itu code of conduct-nya harus diterjemahkan keluar. Jadi hasil atau yang tadi Bung Jeki sebut sebagai teologi advokasi Ya, yang dihasilkan misalnya, oleh institusi ini harus jadi pegangan itu bersama. harus jadi pegangan sebab itu rumusan lebih konkret pada aturan-aturan harus dibuat. Bung, Ya, yang mengendalikan kita sehingga kalau seperti itu kita buka aturan aja. Nah, aturan seringkali kan tinggal aturan, Bung. Kalau di jemaat, di salah satu jemaat ya, ada tokoh dia pengusaha mungkin atau dia menjadi pejabat di pemerintah dengan kekuasaan yang tidak main-main, lalu dia mulai mengatur gereja begitu. Ya. Apa yang mesti kita lakukan? Contoh sederhana nih ya, dia memberikan persembahan dalam jumlah yang cukup besar. Apa mau hari itu jemaat juga lagi butuh uang gitu. Apa yang kira-kira mesti dilakukan? Nah, kita Bung Calvin, saya dalam pengalaman bergereja ya, saya pernah punya contoh ya, saya tidak perlu sebut nama. Salah satu pimpinan gereja adalah gereja yang sangat besar, yang datang dengan perangkat kepemimpinan di tingkat sinodal kepada gubernur yang juga warga gereja untuk membilang kami datang sebagai gembala untuk menyampaikan pandangan kami bahwa Bapak tidak berpihak lagi kepada masyarakat di dalam kebijakan-kebijakan. Pak Pendeta perlu berapa? Nggak ditanya Dan itu begitu. disampaikan. Itu memicu juga kemarahan. Untuk ditabrak ke dalam. Tapi saya pikir sikap-sikap pastoral seperti ini harus menjadi cara gerejawi. Dia tidak perlu untuk mengumbar itu di luar. Tapi dia harus lakukan. Karena itu menjadi sangat penting gereja merumuskan konsep pastoral politik kepada warga gereja profesi, entah di bidang politik, entah di ini dan lain-lain. Model pastoral itu harus dilakukan. Tapi Bung Jeki, kalau kita belajar sejarah gereja modern ya, ketika ada pelayan-pelayan gereja yang berani menegur entah pengusaha, entah penguasa yang koruptif, bukankah taruhannya nyawa? Ya, itu taruhan. Ya, dan terjadi di mana-mana. Ya. Dalam banyak kasus kan kita lihat kan, ditabrak habis-habisan. Iya. Ya. Tapi kan pertanyaannya lalu legacy apa yang mau kita tinggalkan? Dan itu yang selalu saya bilang, tidak cukup suara profetis. Kita butuh nyali profetis dan tindakan profetis untuk itu. Iya. Bahwa caranya seperti apa, dengan cara yang paling persuasif, sampai yang paling terbuka kita melawan, yaitu harus dihitung di dalam scoring strategi gereja yang dilakukan. Tapi bahwa dia tidak boleh dan tidak pernah boleh kehilangan tindakan-tindakan profetis berdasarkan apa yang dia yakini. Ya.
sudah ada pertanyaannya, aku siapkan ya, tetapi jawaban Bung Jeki membuat ini jadi nggak bicara apa-apa lagi gitu ya. Kenapa? Karena gini, aku belum pernah ada dalam situasi seperti itu ya. Tapi apa yang Bung Jeki sampaikan itu menjadi tantangan yang sangat besar buat gereja, dan kalau bicara gereja tentu PGI gitu. Nah, apakah PGI sendiri punya apa ya, katakanlah modul yang bisa dipakai oleh gereja-gereja anggota dalam menyiapkan gereja-gereja anggota melakukan advokasi melawan korupsi? Saya kira modul pernah dilakukan, bahkan mungkin pernah di ini ya, di uji coba untuk pelatihan ya. Saya lihat nama Bung Calvin ikut menyusunnya tahun 2018 ya, tapi ini salah satu yang dalam kerjasama dengan KPK ya, Gereja Melawan Korupsi, buku kecil, korupsi kejahatan kemanusiaan. Karena dicetaknya kecil gitu ya, Ya, kalau dicetaknya besar jadi kecil, buku bisa, besar. bisa dibawa-bawa. Ya. Dan ini buku panduan yang sangat sangat baik ya, berdasarkan standar modul ya, sebab mulai dengan bagaimana menggunakan buku ini dan seterusnya, nilai-nilai anti korupsi, advokasi kasus korupsi dan lain-lain ya. Jadi ini sudah ada dan saya tahu ini sudah diedarkan banyak. Artinya kemauan itu diadministrasi di dalam tindakan ya, kerjasama dengan KPK. Saya sendiri ketika di PGI sudah satu kali diundang ya, teman-teman secara berkala saya kira diundang ngobrol di KPK ya, terkait dengan itu. Dan beberapa gereja anggota juga saya lihat melakukan hal yang sama. Tetapi lagi-lagi itu yang saya katakan ya, buku ini tidak akan berbicara banyak ke bawah. Kalau dia harus diverifikasi pada 3 pilar itu. Pilar yang tadi. Tadi Bung Jeki. Ada nggak kebijakan, ada nggak program untuk anti korupsi, untuk good governance, untuk transparansi dan lain-lain, untuk pelatihan atau training pelayan dan lain-lain di level jemaat. Ya, tadi Bung Jeki menyebut satu kata, kemauan. Gitu ya. Apakah PGI dalam hal ini punya semacam monitoring terhadap gereja-gereja anggota untuk mengetahui sampai seberapa jauh, seberapa besar, seberapa kuat kemauan dari gereja-gereja anggota dalam bukan sekadar menggunakan modul yang sudah ada ya, tetapi melakukan advokasi kepada anggota-anggota jemaatnya supaya mereka sadar perilaku koruptif itu sangat berbahaya dan karena itu harus dilawan begitu. Ada nggak monitoring? Ya, ada dan ya, itu belum banyak. Ya. Oke. Banyak, ya hampir semua gereja ya pada level narasi, diskursus sama platform anti korupsi dan lain-lain. Tapi menerjemahkan itu, mengadministrasi itu di dalam tindakan dalam program sampai misalnya ke katakanlah training of trainers untuk pendeta-pendeta. Ya, atau pengerja gereja, ya. Bagaimana training untuk indikator-indikator good governance dan lain-lain, ya. Belum banyak yang lakukan itu. Artinya jangankan pada pemerintah negara gitu ya, sedangkan dalam pemerintahan gerejawi sendiri Bung Jeki menengarai belum terjadi adanya good governance di gereja-gereja begitu ya, kira-kira. Betul, banyak kasus-kasus korupsi yang tertutup maupun yang sangat terbuka terjadi di gereja-gereja dalam skala yang kadang-kadang membuat kita tepuk jidat. Dan ini yang pernah juga saya katakan ketika di ngobrol di KPK ya. Bagaimana kita bisa melihat atau juga memastikan atau ya katakanlah menginvestigasi ya ruang-ruang kudus yang dalam tanda petik dari agama-agama ini. Ya. Artinya secara sederhana begini ya, apakah kalau seorang pendeta ia menerima, kalau di gereja kan sebutannya itu persembahan kasih tuh ya. Nah, apakah ia termasuk bagian dari gratifikasi? Termasuk misalnya di gereja-gereja yang tadi predominan Kristen, pendeta-pendetanya menerima hasil alam.
Ya. Nah, apakah itu juga bisa menjadi bagian yang Tidak, perlu kita mesti bedakan itu ya. Kita mesti bedakan itu karena dalam tradisi bergereja, tradisi untuk saling memberi, tradisi persembahan dan lain-lain, ya itu dilakukan ya untuk saling menopang, untuk Oke. penghormatan dan lain-lain. Katakanlah begini, kalau dulu persembahan itu diberikan kepada kaum Lewi, ya, karena kaum Lewi hanya mengurus Bait Allah. Bait Allah dan tidak diperkenankan untuk melakukan kerjaan yang lain. Karena itu persepuluhan diberikan kepada Oke. mereka supaya terjadi keadilan. Ya. Dalam banyak jemaat, saya kira di banyak desa Kristen ya, ada istilah begini, dapur pendeta itu di jemaat. Saya alami itu Oke. di jemaat. Pendeta tidak boleh mancing di laut. Ya. Mereka percaya itu berarti pendeta tidak berkecukupan. Ya. Saya pernah alami, saya hobi mancing, Bung Calvin. Ya. Sampai saya mau mancing, saya pergi ke desa lain, suruh perahu ngambil. Oh. Karena kalau jemaat saya lihat, Ini pendeta dia tidak mancing. berkecukupan. Mereka bilang, wah ini kita nanti Pak, kita nggak dapat berkat Pak. Kalau Bapak turun mancing sendiri. Dapur Bapak itu, jadi nanti kalau mereka nangkap ikan, pasti di bawah dan lain-lain. Jadi tradisi-tradisi luhur, ya, Oke. yang memberikan pemberian kasih persembahan tanpa motif apapun. Ini tergantung pada kita lihat motif apa di belakang. Baik. Ya. Nah, tapi kalau memberikan mobil supaya Pak Pendeta sebentar bicara ke jemaat supaya lepas hak ulayatnya, supaya lepas kontraknya, ini yang celaka. Yang harus dilawan. Ya, kita akan Oke. bangun gereja, Pak. Barang-barang perjamuan ini sudah cukup atau belum? Ini nanti perusahaan yang akan biayai. Tetapi ujung-ujungnya ini umat yang diambil. Ini yang soal. Bung Jeki terakhir sebelum karena waktunya terbatas gitu ya. Tadi Bung Jeki juga menyampaikan satu kata yang ini kuat sekali dan pernah digaungkan oleh PGI, tetapi menurutku belakangan agak hilang dari peredaran, yaitu soal kebercukupan. Nah, bagaimana PGI terus mengembangkan prinsip kebercukupan sebagai upaya supaya tidak ada lagi perilaku koruptif? Memang ini kerjaan yang tidak ringan, ya. Tidak ringan di tengah semangat zaman, ya, di mana orang digiring untuk menjadi semakin greedy, ya, semakin menumpukan resources pada dirinya, pada keluarganya dan lain-lain dengan berbagai cara, sehingga itu menjadi seperti suara di padang pasir. Ya. Ugah hari itu, kebercukupan, kesederhanaan dan saling tolong menolong. Tetapi saya kira orang akan sampai pada titik-titik balik untuk melihat dampak dari perilaku-perilaku yang rakus, yang greedy itu menghancurkan tatanan bersama, lalu orang mulai untuk kembali melakukan kontemplasi yang dalam untuk melihat apa hakikat makna sesungguhnya dari kehadiran dia, dari esensi dirinya, dari eksistensi dirinya. Sehingga ya, karena ada banyak, dan itu bukan tidak ada. Betul. Sudah banyak contoh, banyak gerakan ya secara internasional dan lain-lain untuk kembali pada sesuatu yang kebercukupan itu. Dan saya pikir ya gereja memang terpanggil setiap saat untuk bersuara, bahkan bersuara di padang gurun. Sekalipun di padang gurun ya, Sekalipun tapi harus di padang terus gurun, menyuarakan itu ya. Oke, Bung Jeki terima kasih banyak untuk kesediaan menjadi narasumber dalam relasi Gereja Melawan Korupsi edisi yang sekarang ini. Tuhan terus memelihara Bung Jeki dengan semua tugas sebagai sekum di PGI yang tentu tidak mudah ya, apalagi di tengah situasi pandemik seperti sekarang. Tidak mudah. Ya, tapi Tuhanlah yang mencukupkan Bung Jeki khususnya dan kawan-kawan di PGI biar nggak korupsi. Haleluya. Ya. Sekarang kan habis selesai yang begini kan kita mesti tanya NPWP-nya berapa? Siap. Kalau NPWP kita punya pasti, jangan khawatir itu. Oke, sahabat Okumene, terima kasih untuk kesediaan sahabat Okumene juga bersama-sama dengan kami di relasi Gereja Melawan Korupsi, dan kita akan ketemu lagi di relasi yang akan datang. Dan sahabat Okumene dapat terus mengikuti seluruh konten-konten kami relasi melalui kanal YouTube dari Yakoma PGI. Jangan lupa subscribe dan ding dong. Kita ketemu lagi di relasi yang akan datang. Saya pamit. Terima kasih.